Halo sahabat belajar, tahukah kamu Pantai Pattaya di negara mana? Penasaran? Mari kita ikuti video berikut. Pada video kali ini kita akan belajar negara-negara ASEAN, tepatnya negara Thailand. Berikut kita perhatikan bendera negara Thailand. Lalu identitas negara ASEAN, sebelum kita pelajari identitasnya, kita amati bendera negara Thailand, merah, putih, biru, putih, merah. Begitu ya warna bendera negara Thailand. Kemudian kita amati lambang daripada negara Thailand. Sekilas mirip dengan burung Garuda ya. Oke, kita lanjut mengenai nama resmi dari negara Thailand adalah Muang Thai. Kemudian tentunya sahabat tahu ya, ibu kotanya adalah Bangkok. Luasnya sekitar 513.120 km persegi. Dan penduduknya pada tahun 2015 sekitar 65,1 juta jiwa. Cukup sedikit ya jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Adapun bahasa di negara Thailand, bahasa resminya adalah bahasa Thai. Kemudian ada yang menggunakan bahasa Inggris, Cina, Melayu, dan bahasa-bahasa suku yang lainnya. Agama resmi di negara Thailand adalah Buddha, namun tetap ada agama lain seperti Islam, Kristen, dan paham animisme. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional yang dikepalai oleh raja. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Adapun satuan mata uangnya adalah Baht Thailand. Lalu kota-kota pentingnya adalah Bangkok, Thonburi, Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchami, Chiang Mai, dan Hat Yai. Unik ya nama-nama kota penting di negara Thailand tersebut, dan lagu kebangsaannya adalah Plengchat Thai. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk keadaan alam daripada negara Thailandnya adalah, jika kita lihat dari letak astronomisnya, Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan di antara 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Jika kita lihat dari garis lintang, bisa kita pastikan bahwa negara Thailand beriklim tropis, sama halnya dengan negara Indonesia. Kita amati batas negara Thailand di sebelah utara berbatasan dengan negara Myanmar dan negara Laos. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan negara Laos. Dan di sebelah selatan, negara Thailand berbatasan dengan Selat Malaysia. Begitu ya mengenai letak astronomis dan batas-batas negara Thailand. Oke, kita lihat dari letak astronomisnya tadi bahwa Thailand beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan sekitar bulan Januari. Adapun di awal musim kemarau sekitar bulan Juli, suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Jika kita lihat hampir mirip dengan suhu rata-rata yang berada di negara Indonesia. Di bagian utara ini lebih dingin dengan curah hujan lebih besar dibandingkan bagian yang lainnya. Jadi bagian utara lebih dingin karena memang curah hujannya lebih besar. Kemudian
musim kering di bagian timur terjadi pada bulan November sampai Februari. Ini dipengaruhi angin dari daratan Tiongkok. Daerah bagian selatan yang ini bisa kita lihat mengalami musim hujan pada bulan Mei sampai Oktober yang mendapat pengaruh dari angin muson Samudra Hindia. Adapun pada musim panas, kondisi paling kering terjadi pada bulan Februari sampai Mei. Oke, begitu ya iklim dan suhu rata-rata di negara Thailand. Kita lanjut mengenai bentang alamnya. Jika kita amati petanya, daerah yang menjadi pusat kegiatan atau jantungnya negara Thailand pada dasarnya berupa dataran rendah di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Ya, Sungai Chao Phraya ini cukup terkenal ya jika kita bepergian ke negara Thailand. Daerah ini paling subur dengan irigasi serta kanal yang baik. Tahukah sahabat, kota penting yaitu kota Bangkok berada di dataran rendah di aliran Sungai Chao Phraya tersebut. Di Thailand bagian utara terbentang barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut. Yang di tengah-tengahnya terdapat Lembah Ping, Lembah Huang, Lembah Yom, dan ada Sungai. Begitu ya mengenai bentang alam negara Thailand. Untuk selanjutnya, wilayah timur laut Thailand terdiri dari dataran tinggi yang disebut dataran tinggi Korat dengan ketinggian rata-rata 200 meter. Jika kita amati, ini dataran tinggi Korat ya, berdekatan dengan Bangkok dan Pitsanulok ya. Tanah di daerah ini kurang subur. Kenapa tidak subur? Karena memang tanah di daerah dataran tinggi Korat ini berpasir dan jarang turun hujan kecuali pada saat musim hujan dari bulan Juni sampai Oktober. Itulah yang menyebabkan dataran tinggi Korat kurang subur karena berpasir dan jarang turun hujan. Kemudian daerah ini jarang memiliki daerah pertanian karena selain faktor kesuburannya tadi kurang curah hujan, banyak wilayahnya berupa padang rumput dan semak belukar. Ayo sahabat, masih ingat? Padang rumput yang cukup luas disebut dengan apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Boleh dijawab ya. Baik, wilayah timur laut ini merupakan wilayah pembangunannya lambat dan kurang dikenal. Begitu ya untuk wilayah timur laut Thailand tadi yang ada dataran tinggi, yaitu dataran tinggi Korat. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai wilayah sebelah selatan Thailand. Sebagian wilayah selatan Thailand masuk dalam gugusan pegunungan Malaya, yaitu Malay Peninsula, dengan topografi berupa pegunungan dengan tanah teras. Wilayah ini sedang dikembangkan sebagai daerah pariwisata. Wilayah ini juga menghasilkan kekayaan alam yang paling penting, yaitu timah dan karet. Begitu ya gambaran wilayah selatan negara Thailand. Oke, jadi Thailand itu merupakan penghasil timah. Pegunungan yang penting di Thailand, di sini kita amati ada pegunungan Doi Itanon, Doi Pahampok, Doi Luang, Doi Suthep, dan Doi Pachon. Itu pegunungan yang berada di wilayah selatan Thailand. Oke, selanjutnya mengenai sungai yang paling penting di Thailand. Ya, bisa kita amati peta berikut. Ini adalah sungai-sungai yang paling penting di negara Thailand. Jika kita lihat di sebelah barat daya ada Sungai Chao Phraya dengan panjang sekitar 365
kilometer dan ada Sungai Pasang. Begitu ya mengenai sungai yang ada di sebelah barat daya. Oke, kita lanjut di sebelah timur laut, kita menemukan ada Sungai Mekong. Namun hanya sebagian yang diakhiri di negara Thailand. Kemudian ada Sungai Chi dan ada Sungai Mun. Oke, di bagian utara kita menemukan ada Sungai Ping, Wang, Yom, Nan. Dan di barat dan selatan ada Sungai Mekong, Phetchaburi, Tapi, dan Sungai Patan. Kita lanjut mengenai kondisi penduduk negara Thailand. Tahukah sahabat, penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta pada tahun 2015 dan pertumbuhan penduduknya cukup sedikit, yaitu hanya sekitar 0%. Dan tahukah sahabat bahwa penduduk Thailand 75% berasal dari suku bangsa Thai. Di 75% penduduk Thailand itu adalah suku bangsanya suku Thai. Sisanya orang-orang Tiongkok, Melayu, Mongolia yang berkulit kuning. Kemudian bahasa Siam atau bahasa Thai merupakan bahasa nasional dan penduduk Thailand lebih dari 94% memeluk agama Buddha. Jadi negara Thailand cukup besar jumlah penduduknya yang menganut agama Buddha. Sama halnya dengan Indonesia. Lebih dari 80% penduduk Thailand tentunya bermata pencaharian sebagai petani. Begitu ya kondisi penduduk negara Thailand. Oke, kita lanjut mengenai perekonomian negara Thailand. Perekonomian Thailand sangat tergantung pada pertanian, di mana hasil yang paling besar adalah beras dan karet. Selain itu juga ada kelapa, tembakau, sutra, dan kapas serta buah-buahan. Sektor pertambangan, peternakan, dan hasil alam lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Thailand telah memasuki dunia industri, jadi tidak 100% Thailand itu pertanian, namun juga ada dunia industrinya. Hasil industri utamanya seperti semen, kertas, dan gula. Lalu kerja keras pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata disertai dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik turut mendongkrak perekonomian Thailand. Lalu pariwisata yang terkenal dari Thailand apa ya? Ya, ada Pantai Pattaya. Jadi Pantai Pattaya merupakan salah satu tempat tujuan wisata utama di Thailand. Jadi pantainya cukup indah ya, bisa kita amati gambar di samping. Tahukah sahabat bahwa penduduk Thailand memiliki keramahan yang cukup baik dan keunikan peninggalan sejarah dan kegiatan penduduknya menjadi daya tarik bagi wisatawan yang akan berkunjung ke negara Thailand. Oke, sumber daya alamnya seperti apa ya? Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Bisa sahabat bayangkan ya, negara terbesar keempat penghasil timah. Selain timah juga menghasilkan minyak bumi. Padi juga merupakan sumber daya alam unggulan dari negara Thailand, sehingga Thailand menjadi pengekspor beras yang memberikan devisa cukup besar bagi negara Thailand. Peternakan juga banyak dikembangkan di negara Thailand seperti peternakan sapi dan peternakan kerbau. Dan tahukah sahabat, ikan hiu dan ikan gergaji merupakan juga hasil tangkapan dari perairan laut oleh kebanyakan
nelayan. Ya, tambang utamanya tadi sudah disebutkan, ada gas alam dan kemudian ada tungsten di sana ya. Kita lanjut kerjasama. Seperti apa ya kerjasama yang dijalin oleh negara Thailand dengan negara-negara lain dan negara Indonesia? Ya, selain ASEAN, negara Thailand juga ikut aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti ADB, ASEM, SCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, dan kerjasama yang lainnya. Lalu seperti apa ya kerjasama yang dilakukan oleh negara ASEAN? Negara Thailand dengan negara Indonesia? Ya, kerjasama perdagangan Indonesia dan Thailand meliputi kegiatan ekspor dan impor. Apa ya kegiatan ekspornya? Ya, seperti tadi di awal bahwa Thailand mengekspor beras ke Indonesia dan ke negara-negara yang lainnya. Sedangkan Indonesia mengekspor kayu dan pesawat terbang. Cukup unik ya negara Thailand tersebut. Bisa kita review kembali, ada beberapa keunikan-keunikan atau yang merupakan ciri khas daripada negara Thailand. Apa saja ya? Masih ingat apa saja yang bisa kamu sebutkan mengenai info penting mengenai negara Thailand? Ayo, itu tugasnya ya. Boleh dituliskan di kolom komentar yang merupakan ciri-ciri atau yang menggambarkan negara Thailand atau karakteristik negara Thailand. Contohnya memiliki pantai yang indah, yaitu pantai apa yo? Iya, tadi sudah disebutkan di awal ya. Kemudian ada sungainya, sungai apa? Kemudian mengekspor apa tadi yang terbesar? Kemudian penghasil barang tambangnya keempat terbesar di dunia apa tadi yang dihasilkan? Boleh ditulis ya, atau boleh disimpulkan mengenai info penting mengenai negara Thailand. Begitu ya materi negara-negara ASEAN, yaitu negara Thailand. Sampai di sini pembelajaran kita mengenai negara Thailand. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.